baru mulai lari pengen yang kayak udah mulai mupuk larinya 2-3 tahun gitu. Detak jantungnya kayak apa, takutnya kalau langsung lari heart rate-nya tinggi, bahaya juga. Saya Kesian juga yang obes kalau lari dipaksain karena nanti lutut, dengkulnya itu lutut ya. belum mampu buat Iya. nahan bobot badannya. Jadi saran saya dijaga dulu jalannya, konsistennya, makan gulanya, makan seblak itu dulu, melihat Benar-benar. progres teman-teman yang hidupnya berubah tuh, wah berarti hidup gua ada manfaatnya loh. Ini Betul. gerakan gua ada manfaatnya loh, itu lebih. Oke, selamat datang lagi di podcast kita nih. Kali ini gue mau ngebahas tentang komunitas snack club ya, yang dimana itu terbentuknya dari pelari ya kan. Nah, kali ini gue dengan siapa nih? Boleh kenalan nggak, Kak? Ya, nama saya Fahri, saya dari Snack Club. Saya sebagai ketua dan pengurus di Snack Club. Oke, snack club ya. Kalau boleh tahu, boleh diceritain sedikit nggak, Kak, tentang snack club itu komunitas apa gitu, Kak? Jadi Snack Club ini komunitas lari, base kita ini di Tangerang. Oke. Jadi Snack Club ini adalah rumah buat teman-teman yang baru mulai lari, yang bingung gimana caranya, terus harus punya komunitas yang punya semangat yang sama ya. Itulah Snack Club dibentuk. Oke, berarti benar-benar dari pemula banget nih ya, Dari pelari-pelari pemula pemula yang mau join bingung tapi harus ke snack club lah ya. Iya. Berarti di Tangerang aja nih, Kak? Kita biasanya Tangerang. Base Tangerang, oke. Kalau boleh tahu biasanya tuh di Tangerang itu tempatnya itu di mana, Kak? Base camp Uh, lah ya, kita sebutnya base camp lah ya. iya. Kita sih base campnya itu lebih di Stadion Benteng Tangerang. Tapi dalam seminggu nih lari kita nggak selalu di Tangerang. Jadi weekday itu udah pasti di Stadion Tangerang. Tapi Sabtu Minggu tuh nomaden, kadang di Lipo, kadang di Alsut, kadang di Stadion Benteng. Gitu. Oh, berarti masih lingkupan Tangerang lah ya. Masih lingkupan. Terus kalau misalkan ke GBK itu pernah juga untuk si snack club ini? Kalau secara rame-rame sih enggak, tapi teman-teman biasanya sih ada yang 1-2 ke sana gitu. Oh, berarti individu Individu aja. Kalau untuk komunitas sendiri tuh belum Belum. ini ya. Oke. Terus kalau boleh tahu nih kan nih, kapan sih kira-kira tuh si snack club itu udah ada gitu loh? Terbentuknya tuh kapan gitu? Jadi kurang lebih di tahun 2024 itu bulan 10 atau bulan 9 gitu. Ya, sekarang berarti sekitar setahun setengahan ya, kurang lebih. Setahun setengah, berarti baru banget tuh ya terbentuknya ya. Oke, oke. Nah, terus kalau misalkan boleh tahu nih kan nih, visi dan tujuan si komunitas ini tuh ada tuh apa sih? Jadi snack ini kan berangkatnya itu kan saya berempat ya, dari teman-teman Vespa, terus kita mulai beralih hobi ke lari gitu. Terus karena kita semua doyan konten, jadi bikin video, foto. Nah kebetulan karena kita pelari awam saat itu, bikin video meledak, terus mungkin orang punya perspektif ini orang-orang baru mulai lari juga nih, jadi mereka mungkin nggak canggung buat gabung. Masih inilah ya, ada interest lah ya. Interest karena ada kesamaan gitu, orang baru ya ketemu orang baru gitu ya. Akhirnya mulai banyak yang join, terus kita coba ngerumusin nih rumah kita ini mau dibentuk seperti apa gitu ya. Terus sejalannya waktu kita musyawarah, ini snack ini dibentuk untuk grab teman-teman anak-anak muda Tangerang yang baru mulai lari gitu. Oke. Berarti agak cukup ini ya, tertarik banget ya di lari ini ya. Komunitas ini tuh dari Vespa, kan tadi dibilang Vespa ya. Berarti 4 orang itu dari Vespa tuh. Dari Vespa. Dari Vespa terus pengen mencoba hal baru kali ya, makanya mencoba di lari gitu. Coba di lari. Akhirnya influence teman-teman di Tangerang lagi. Oke. Nah, terus kalau boleh tahu nih, sekarang tuh anggotanya berapa sih di snack club sendiri gitu? Kalau followers Instagram kita sih kurang lebih 1000-an ya. 1000. Dari 1000 konversi ke WhatsApp itu ada 100-an. Konversi lagi kalau ikut tiap event itu sekitar 50-60 orang. Oh, berarti kalau itu pengikut asli banyak tuh, berarti 1000 itu kan. Itu terus asli berarti dia pindah ke Instagram ada 100 dan aktif 100. Ke WhatsApp. Ke WhatsApp aktif itu 100 kan. Oke. Nah, terus kalau misalkan pasti kan kalau komunitas kan ada namanya event ya kan. Nah, itu tuh biasa itu
kakak tuh udah ngadain event belum sih selama ini, atau ada rencana mau ikut ngadain event lagi atau ikut orang gitu atau gimana? Jadi dari awal ini kita selalu bikin event sebenarnya di Oke. tiap bulannya gitu ya, kurang lebih 1 atau 2 bulan sekali tuh pasti bikin event di coffee shop gitu. Hmm. Nah, kadang kita gabung gabung komunitas temen bikin acara, kadang kita bikin sendiri ngajak temen. Terus juga kita kalau ada event-event bergengsi gitu ya, yang besar-besar, pengen ngajak teman-teman tuh ikut ikut gitu sebanyak-banyaknya. Atau kalau yang deket, kayak biasa kan di ICE ya. Nah kita juga SBSD. ICE BSD Oh kita ya, oke. selalu ngajak teman-teman Hmm. biar sekalian ngumpul lah gitu. Oh, ngopi, makan lah gitu ya biasa ya, Acara acara, bareng-bareng. oke. Nah, terus tadi kalau boleh nanya, kan tadi udah ngebahas event itu kan, biasanya tuh ada sponsor Kak, atau enggak kerjasama. Mm-mm. Di Tangerang tuh biasa kerjasama dengan siapa Kak, kalau boleh tahu? Yang pernah kita jalani sih, kita pernah sama Rank Running, pernah Oke. sama Rank Running kita pernah, Copy Rider Oh, Pasar Tangerang, Lama Pasar pernah, Lama, oke oke. terus Satuang pernah, sama Sloop Coffee pernah. Oh, Sub Kopi mah yang baru itu ya, yang Iya. di Pasar Lama ya? Oke, terus terus? Nah itu sih kurang lebih ya. Terus kalau nanti nextnya sih kita rencananya diajak lagi sama Satuang, tapi buat yang di Banjar Oh, Banjar itu Wijaya, oke. kita take note, nanti rencana mau ke sana, sama ada mau bikin activity sama Foam Liquid. Wah, Home Liquid, Hmm. brand gede tuh berarti itu Iya. kerjasamanya itu. Dia duluan yang approach, Oh gitu? alhamdulillah. Oh. Nah, terus kalau misalkan biasa itu kan berarti, kalau sama brand kayak Coffee atau tadi bisa disebut Fum kan, itu tuh biasa kerjasamanya gimana tuh, Kak? Ada, benefit apa gitu misalkan yang didapat dari si Fum atau dari si Hmm. Snack Club-nya sendiri tuh apa, Kak? Ada nggak, Kak? Kalau brand activation sih ya kita kayak sales pada umumnya lah ya, kita Oke. ada yang canvassing gitu Iya, ya, oh ketemu muter-muter, orang, iya iya. ini kita ada komunitas mau bikin acara ini bisa Heeh. nggak support. Nah itu kadang begitu juga, atau kadang kita approach lewat Oh. DM, email. Kalau benefit biasanya kita kalau mau bikin acara kita pasti bikin deck gitu ya, bikin Hmm. PPT-nya. Jadi brand ini nggak cuma tap in, tapi ada benefit dia, entah di banner, Oke. di pamflet, Heeh. di nanti kita bikinin games juga bisa gitu sih. Oh. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, di Snack Club ini nih, kalau misalkan gue pemula ya, gue anggaplah gue pemula nih, gue pengen join nih ke Snack Club, itu ada registrasi kayak bayar atau gimana? Biasanya kan ada tuh beberapa komunitas gitu kan yang Nah, kayak harus daftar bayar gitu, di Snack Club sendiri kayak gitu. nah snack ini awal dibentuk ini kan sebenarnya teman-teman anak-anak Tangerang yang secara ekonomi kan nggak middle up ya. Oh iya Ya iya. kita anak-anak grassroots, Iya anak-anak iya. gang gitu ya. Heeh. Ya kita bergeraknya kolektif. Jadi di awal itu kita base-nya ini di Tuku Pasar Lama. Tuku Pasar Lama, oke. Nah, depannya kita biasanya standby di situ. Nah, kolektifnya tuh teman-teman ngasih 5.000, 10.000, Oh. uangnya itu Heeh. untuk dibeliin semangka, air mineral gitu ya. Oke. Ntar kalau ada sisanya baru taruh uang kas. Nah, kita sih sejauh ini komunitas kita ya gerakannya kolektif aja gitu. Oh, sampai sekarang masih Sampai kolektif? sekarang kita nggak pernah mematok teman-teman untuk gabung bayar sekian, nggak, kecuali di event ya. Kalau di event ini pun uangnya itu nggak buat komunitas, tapi misal kita bikin acara di kopi A, Heeh. nah ntar misal dia bayar 30.000, ntar dia dapat kopi gitu. Oke, berarti bayar pun buat kita-kita juga lah ya, Iya, hitungannya ya, nggak masuk ke si komunitas tersebut gitu ya. nggak. Nah, terus kalau misalkan gini, Kak, kan pasti komunitas itu kan ada kendala nih. Hmm, Ya kita ngomonginnya kendala uang lah. Misalkan kalau contoh tidak ada yang menaruh uang nih, atau enggak ikut patungan lah kita bilang. hmm. Dari si komunitas tuh berarti sudah ada backup-an dong, kayak tabungan atau dari uang-uang sponsor yang ada gitu. Kalau ngomongin roda ekonomi ya pastinya saya awal ke nombok ya, Oh, itu udah udah pasti ya pasti tuh. nombok ya. Ya, tapi karena sebelum adanya snack saya juga udah mulai lari dikit-dikit ya, saya senang gitu sama Heeh. sama sama olahraga ini gitu. Jadi yang ngeluarin dikit-dikit no problem lah. Makanya Iya tadi iya. saya akhirnya minta kolektif ya buat Mhm. buat nutupin biaya yang teman saya berempat gitu. Oke. Nah, kalau yang sekarang ya alhamdulillah saya udah nggak pernah nombok. Jadi kalau tiap ada acara ya saya sisihin buat uang kas.
Nah, ntar juga kalau teman-teman, kadang kita juga kan nggak cuma di road ya, kadang kita ke gunung juga ya. Gunung. Ke Gunung Gede, ke Gunung Sentul, Pancar, Cisadon yang happening di anak lari. Kadang uangnya juga kepake untuk itu. Jadi teman-teman nih habis pada lari mau makan pakai uang itu, mau masuk bayar kawasan wisata pakai uang itu juga berarti ya. Berarti benar-benar ya saling ngelengkapin lah dalam satu komunitas ya. Kalau ada yang lebih tua yang sekiranya keuangannya lebih stabil gitu dibanding kita ya kan. Nah, mereka, "Dre nih gua naruh buat uang kas." Thank you Bang ya gitu. Oke. Nah, terus gini Kak. Di Tangerang lah, kita ngomongin Tangerang aja yang jauh-jauh lah. Tangerang itu kan udah banyak banget nih komunitas pelari gitu kan. Nah, kalau boleh tahu tuh apa sih yang membedakan nih? Misalkan gua sebagai pemula, gua harus ke Snack Club nih. Boleh kasih tahu nggak kira-kira yang ngebedain tuh apa gitu? Nah, jadi komunitas itu banyak ya model komunitas. Kalau mungkin kalau di perusahaan yang model bisnis gitu sebetulnya. Ya. Ada yang nggak salah juga sih, ada yang mau membentuk atlet, monggo. Ada yang sosialitanya yang di bold juga silakan gitu ya. Nah, kalau Snack ini positioning ini kita pengen nge-grab teman-teman anak muda Tangerang yang nggak tahu mulai lari gimana, yang pola hidupnya tadinya berantakan mau diubahnya dengan cara apa tanpa judgement, kita silakanin. Tanpa barang branded pun kita silakanin. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat di sosmednya Snack paling bawah itu pasti pakainya compang-camping, sepatu seadanya, termasuk saya juga. Ya maaf ya, maksudnya masih nggak jelas lah gitu, masih awal-awal lah ya. Ada yang lari cuma pakai kaos, ada yang lari pakai celana tidur, bebas aja gitu. Tapi ya akhirnya ya itulah, orang kan berubah ya. Akhirnya ada yang nabung, ada yang beli, akhirnya ya oke-oke aja lah. Tapi ya dengan perubahan itu kita juga nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang mau gabung ya silakan aja gitu. Toh kita berangkatnya juga pun di titik yang sama. Betul, masih dari nol banget lah ya, masih nggak ada apa-apanya lah ya kalau kita bilang ya. Nah terus gini Kak, kalau misalkan nih, gue ngomongin sebagai pemula nih, lu punya saran gak sih kalau pemula tuh harus gimana untuk mencoba lari? Pasti kan gue yang pertama tuh malas-malasan gitu kan, gak ada teman, itu kan pasti tuh. Kenapa gue sendiri tuh harus masuk komunitas harus ada temannya kan? Ada nggak tuh kira-kira saran gitu buat orang-orang kayak gue lah pemula yang mau tapi males gitu? Buat ini kan gue udah lumayan banyak gitu ya ketemu orang ya. Ada yang semangatnya konsisten, ada yang semangatnya cuma 1-2 bulan pertama, ada yang baru mulai lari pengen yang kayak udah mulai mupuk larinya 2-3 tahun gitu. Nah, dari yang fenomena gue lihat nih, menurut gue teman-teman sabar aja sama progresnya masing-masing. Yang penting konsistennya dijaga, makan yang bergizi, tidur yang cukup, itu pasti bakal improve sih. Tadi teman-teman biasanya ada teori namanya 66 habits gitu ya. Jadi setelah 66 hari ketika teman-teman gak ngelakuin itu baru teman-teman ngerasain badan gak enak gitu. Makanya kalau gue bilang ke teman-teman ya jaga dulu aja tuh sampai 66 hari. Ntar setelah itu baru ditambah porsinya, tambah dari pace larinya, jarak larinya, terus kekuatan otot kakinya gitu, bertahap. Benar sih, kadang gue juga kalau misalkan yang tadi lu bilang tuh baru lari tapi pengennya tuh udah kayak orang udah dari 2 tahun 3 tahun ya kan, pace-nya harus berapa, lari lu harus misalkan 10 kilo gitu, itu kan PR banget ya kan kalau dijalanin gitu kan. Nah kalau biasa nih Snack Club itu umumnya tuh kalau untuk lari berapa kilo sih? Kita biasanya kalau di event yang kayak tadi 1-2 bulan itu pasti cuma 5 kilo. Oh 5 kilo. Dan itu juga kecepatannya santai banget. Teman-teman pasti bisa ngimbangin lah. Kecuali maaf ya yang obes ya. Karena kalau saran saya kesian juga yang obes kalau lari dipaksain, karena nanti dengkulnya itu belum mampu buat nahan bobot badannya. Jadi saran saya dijaga dulu jalannya, konsistennya, makan gulanya, makan seblak itu dulu, di stop dulu. Benar-benar. Nah kalau tadi kita biasa 5 kilo, nah nanti di per Sabtu Minggu itu saya biasa challenge teman-teman. Guys, Sabtu ini kita lari 20 kilo ya. Minggu kita lari semisal Kak 20 kilo. Sabtu 20 kilo langsung gitu 20 kilo. Iya, biasa gitu. Oh, itu terus. Nah, kalau Minggu contoh itu semisal Sabtu 20 kilo, ya Minggu cuma 5 kilo, 10 kilo gitu.
Oh, jadi dalam seminggu itu tuh di challenge 1 hari tuh langsung Ada long run bus, gitu. langsung long run-nya Tapi tuh. itu nggak untuk semua. Jadi Oh, kalau semisal saya ngasih tahu kita semua yang dari sini, guys nanti kita 20 kilo ya. Nah, masnya cuma kuat 5 kilo, nggak apa-apa juga. Wow. Toh nanti kita kan ketemunya di titik yang sama juga. Di biasanya sih kalau di Alsut kita ketemu di Indomaret Tentrem itu ada kopi point kita biasanya situ. Jadi Mas kalau udah selesai duluan juga ya tinggal aja nunggu situ. Oh, berarti tikumnya tuh di situ Tentrem situ. Iya. Terus untuk rutenya tuh kemana itu Ke belakang itu tuh apa yang kampus Binus itu, perumahan itu. Oh, Binus punya yang Geraha masuk nggak sih berarti? Enggak ya? Geraha enggak. Wah, gila sih. Gue sih kayaknya nggak sanggup kalau 20 kilo langsung ya. 5 kilo ya, mohon maaf dah kayak nggak dulu gitu kan. Nah, terus nih kalau menurut kakak sendiri nih, gimana orang untuk tertarik tuh masuk komunitas lu, Kak? Ada ini nggak dari lu sendiri? Teman-teman bebas aja mau milih komunitas yang mana yang cocoknya sama teman-teman. Tapi kalau di kita ngebuka pintu seluas-luasnya buat teman-teman, khususnya anak-anak muda ya, karena kan range umur di Snack Club itu juga muda-muda dari 20 cuma nyampe 35 lah, 35 ke bawah. Terus pasti gaya hidup kita tadinya sama. Saya juga bukan yang anak lari banget. Tadinya ya hidup saya berantakan, pola malam saya juga berantakan, istirahat berantakan. Jadi buat teman-teman anak muda yang baru mulai lari, yang tadinya hidupnya begadang, ngerokok gitu ya, nggak apa-apa, join aja, jangan khawatir gitu apalagi sama outfit, tenang aja. Kita ngebuka pintu sih seluas-luasnya buat anak-anak muda Tangerang. Oke. Nah, terus sebenarnya kan tadi kita udah ngobrol ya sebelum kita syuting kan. Tadi ada hal yang menarik nih. Apa tuh? Yang katanya lu ngebuat konten apa sih yang katanya viral itu? Oh, iya, jadi Snack ini meledak di awal itu karena saya bikin video pendek, tapi hooknya itu memicu respon orang lah gitu. Ya positif negatif itu kan tergantung perspektif ya. Jadi waktu itu saya ngatain ngatain orang-orang mabok gitu ya. Nggak salah itu urusan masing-masing. Tapi tujuan saya ngomong begitu tuh buat nge-grab teman-teman anak-anak muda yang kalau mau berubah ya silakan, enggak juga silakan. Tapi kalau mau berubah dan lari ya gabung aja ke kita gitu. Nah, waktu itu saya ngomong zaman sekarang udah bukan waktunya teler-teleran ya, udah enggak ini ya. Mabuk-mabukan, teler-teleran udah enggak keren. Mending gabung lari sama kita gitu. Nah, waktu itu views-nya tuh nyampe 250.000. 250.000 viewers. Komennya juga banyak, 100 ada yang nge-hate. Oh, pasti udah banyak lah tuh, udah ngatain apa lah ya, udah banyak banget tuh. Turning point kita di situ, akhirnya banyak orang yang tahu, banyak orang yang mau join, ada brand yang percaya, ada coffee shop yang percaya nawarin kita bikin acara sih. Oke, berarti itu agak sedikit komedi sih ya kalau gue denger. Lu sebenarnya nggak menghina juga sih ya, karena lu cuman ngomong daripada lu mabok ya kan, mendingan lu lari dah, ubah pola hidup gitu kan. Oke. Kocak sih. Nah, terus nih kalau boleh tahu nih, dulu tuh kan pasti ngebangun komunitas itu kan kayak ada males lah lu Mas pasti. Kayak misalkan baru 4 orang, 5 orang. Nah, lu tuh cara ngehadapin itu gimana tuh? Kalau boleh tahu. Banyak sih ya. Males itu pasti ada, apalagi awal-awal kan kita ngeluarin duit ya buat orang ya. Betul. Kenal enggak ini ngeluarin duit buat lu. Korban dikit lah. Iya, pasti ada tuh awal-awal, tapi ya udahlah, amal jariah atau ya udahlah ini balik lagi ngasih buat ke industri gitu karena emang suka juga ya. Terus itu satu, terus ngejaga mood orang itu PR banget sih. Apalagi kalau kita lagi udah ngonsepin acara nih, acara udah jadi di A, terus orang moodnya berantakan. Nah itu kan, aduh nih kita udah ngerumusin ini, udah janji sama brand, udah janji sama coffee shop gitu ya. Itu juga PR. Terus kalau saya sih ngeliatnya teman-teman kan bisa ngerasa capek, bisa ngerasa demotivasi gitu ya, udah nggak ada mood gitu ya. Tapi kan untuk saya sendiri kan saya harus standby nih. Harus banget. Saya kan yang lead gitu ya. Saya dikasih nggak tahu ya apa ini jalan Tuhan apa gimana. Tanggung jawab lah ya. Akhirnya kan jadi tiap minggu kan harus meluangkan waktu 2-3 jam untuk lari bareng teman-teman.
bukan cuma lari, habis itu ngopi, Betul. sarapan gitu kan. Saya harus ngurangin waktu dia hari libur kerja, ngurangin waktu buat keluarga, buat pacar ya gitu ya. Ya itu sih yang jadi Tantangan lah ya. tantangan lah gitu tantangan. ya. Emang sebenarnya nggak gampang sih, Mas. Lu ngelit orang yang gak lu kenal gitu kan, susah banget, apalagi bener-bener ya kalau misalkan backgroundnya bagus ya, sorry itu saya maksudnya kalau misalkan dia dari pemabuk gitu kan, tiba-tiba ya tadi lu bilang sendiri kan pasti ada dong bang. Tapi kayaknya ada nggak sih yang dari orang pemabuk nih ngechat lu kayak gue pengen dong lari gitu, gue pengen ikut dong, gue kayaknya udah gak bagus nih pola hidup gue, ada nggak sih? Ada Banyak nggak tuh? ada beberapa lah ya. Beberapa ya. Tapi yang akhirnya tapi mungkin di snack tuh mungkin namanya anak gang gitu ya. Gitu sebenarnya. Oh ya sih, hidup anak gang kayak gimana sih ya kan? Mabuk, ya kan, begadang. Ada yang kacaunya ini yang dia tuh kalau anak gang ya mabuk aja kan, nggak tiap malam ya. Tapi ini ada bos waktu itu dia itu di perusahaan kita sebut ala jangan gitu sebut ya. Perusahaan. Posisinya lumayan deh. Jadi seminggu ini ada 4-5 kali tuh selalu dugem. Nah, dia ngomong, alhamdulillah Miri, gue semenjak gabung ke snack, gue kalau mau begitu-begitu jadi mikir gitu. Karena besoknya gue harus kerja, gue tiap pagi mau mulai lari. Nah itu menurut gue lebih bernilai dibanding lu begitulah mabuk. Gak juga dibanding brand ngasih duit gitu ya, atau brand nitipin apa. Gue ngelihat progres teman-teman yang hidupnya berubah tuh, wah berarti hidup gue ada manfaatnya loh. Betul. Ini gerakan gue ada manfaatnya loh, itu lebih nggak ternilai lah buat gue. Berarti kalau dari obrolan itu si Snap Club ini tuh komunitas yang membangun. Iya. Ya sebenarnya semua membangun sih ya. Cuman balik ke orang ya. Tapi gue ada sedikit ini sih pertanyaan yang gue dari tadi tuh gue sebenarnya pengen ngomong gitu, cuman gue kapan masuknya gue bingung kan. Komunitas pasti punya mimpi mas. Iya. Ya kan. Nah menarik nih pertanyaan gue. Apa sih mimpi lu untuk komunitas atau enggak untuk member-member si Snack Club, ada nggak kira-kira? Jadi Snack Club ini kan umurnya baru satu setengah lah ya tadi yang lu bilang di awal. Nah di banyak pencapaian teman-teman yang bikin gue bangga juga sih. Ada yang udah kuat full maraton. Ada sorry mas, gue kan nggak tahu. Full maraton tuh 42 kilo. 42 kilo. Terus ada yang mingguannya lari teman-teman ini sampai 60 kilo per minggu. Itu menurut gue udah pencapaian sih buat dia dan buat gue dan buat komunitas. Betul. Gitu ya. Gue ngebentuk awal komunitasnya paling seminggu teman-teman cuma 15 kilo. Tapi sekarang ada yang 60 kilo. Ada yang larinya ini udah kayak atlet. Dia 5 kilo ini cuma 22 menit. Jadi orang yang lari di bawah, orang lari 5 kilo di bawah 25 menit, itu kalau dibanding persentase seorang satu dunia itu cuma dikit. Wah bener gitu. Sih. Apalagi dia bisa ngejaga jarak dan waktu segitu di tiap minggu gitu ya. Itu kan pasti kan dia maintenance-nya juga bagus ya. Itu juga ada pencapaian. Nah kedepannya sih kita kan ada mau ngikut Jakim ya. Jakim ini itu apa tuh? Jakarta International Marathon gitu. Ini dibikin sama BTN, jadi Bank BTN. Nah ini bergengsi nih dia di kancah perlarian. Kancah perlarian lah ya. Nah teman-teman ada yang punya target 42 kilo sub di bawah 4 jam itu udah. Oh berarti itu maraton ya apa? Maraton. Oh maraton ya, oke terus. Itu berat juga tuh, jadi dia lari 42 kilo di bawah 4 jam. Itu kalau bukan orang yang jago maintenance dan konsisten gak bakal bisa. Terus ada yang lari half marathon 21 kilo, dia pengen di bawah 2 jam, itu juga pasti intensitas larinya juga gokil gitu ya. Nah kalau targetnya itu tadi di Jakim, target tahun depan sih kita pengennya ngikut Bintaro Loop. Di Binloop sini Bintaro itu dia ada kategori 60, 100 kilo sampai 200. Nah target gua teman-temannya ada yang gabung di 60 sama 200. Nah 200 itu target gua. Target lu. Nah menarik. Ini gua lupa nanyain. Lu udah target berapa kalau lari, berapa kilometer? Target atau enggak jangan target ya, yang udah lu achieve. Nah kebetulan nanti Jakim ini
virgin full marathon gua. Jadi pecah perawan full marathon. Wah, gila. 42 kilo. 42 kilo. Targetnya sih nggak yang di bawah 4 jam lah ya, tapi syukur-syukur bisa karena kemarin gua 21 kilo di bawah 2 jam. Nah, itu kalau di kancah perlarian tuh udah termasuk yang lumayan lah gitu ya. Nah, gua udah mulai ngejaga itu dari kemarin sampai nanti minggu depan nih, target gue sih itu gitu. Ya, semoga target lu tercapai, gue doain buat komunitas juga lebih berkembang lagi lah. Tapi ini terakhir gue mau nanya nih. Tips dari lu mewakilkan komunitas Snack Club, apa sih tipsnya untuk pemula-pemula nih yang ada di luar sana kalau mau mencoba lari itu apa tipsnya? Buat temen-temen kalau baru mulai lari banget, saran gue jangan langsung lari, coba jalan dulu aja setengah jam, rasain detak jantungnya kayak apa. Takutnya kalau langsung lari heart rate-nya tinggi, bahaya juga. Dengkulnya juga nggak pernah dipaksa lari, bahaya juga, nanti cedera. Amit-amit ACL apa gitu ya. Saran gue sebelum ngejar pace, sebelum ngejar jarak, dijaga dulu konsistennya karena itu yang paling susah sih. Oke. Gitu. Berarti gimana tuh guys? Udah cocok Nah, kan? kalau mau gabung snack, gabung aja langsung, nggak usah ragu. Kita nggak bakal ada judgement cuma kuat segini, cuma ini enggak. Apalagi soal outfit, aduh itu nomor sekian lah. Sekian lah. Nah, tuh denger kan tips terakhir dari Mas Fahri ya kan. Buat lu mau gabung ntar ini ditaruh nih di sini nih IG-nya nih ya, lu pada follow ya, ramein buat pelari Tangerang. Ya. Tadi gue udah nanya belum ya? Lu kalau untuk pelari itu harapan lu di Tangerang tuh apa sih, udah belum ya? Belum ya. Itu ntar lu, ini penting juga nih buat pelari Tangerang nih, harapan lu apa? Jangan Indonesia ya, kejauhan Indonesia, Tangerang dulu aja deh. Jadi Tangerang ini kalau mimpinya snack sih kita pengen nge-grab teman-teman anak-anak muda yang grassroots, anak-anak gigs, anak-anak skate, anak-anak yang masih keluar malam gitu sampai pagi. Kita nggak ngejudge, tapi kita pengen gimana cara teman-teman menyisihkan waktu weekendnya sehari aja, gabung bareng kita, tidur yang cukup, kita lari bareng, lari ringan, ngopi-ngopi. Ya kita kenal dulu aja, ntar kalau teman-teman mau lanjut gabung bareng kita monggo, mau libur dulu juga monggo gitu. Harapannya kalau Snacks itu bisa jadi rumah buat teman-teman yang baru mulai lari, gabung Snacks silakan tanpa ada judgement. Kalau mimpinya setanggerang sih, jadi kemarin tuh di Tangerang ada namanya Tangerang 10K. Nah itu itu jadi event pertama di Tangerang. 10 km itu pertama di kota. Kalau di Alsut itu sering, tapi kalau di kota itu event pertama, dan itu kemarin steril banget. Jangan-jangan yang waktu weekend itu ya? Iya. Yang pakai baju putih bukan sih? Orang-orangnya bukan ya? Pas gue salah, gue ada lihat juga tuh lari-lari tuh, muter-muter di Tangerang tuh. Kayaknya sih juga lupa tuh jersey-nya warna apa. Tapi dengan adanya event itu banyak teman-teman komunitas yang puas gitu. Nah akhirnya pengen semoga gitu ya komunitas Tangerang bisa bikin event serupa di kota kita sendiri, bukan dari brand tapi dari kolektif kita semua gitu. Oke. Menurut gue ini cukup menarik sih ya. Salah satu komunitas yang bukan komunitas doang sih, tapi keluarga yang ngebentuk lu punya kesehatan lebih bagus ya, pasti ya. Nah, buat kalian nih yang tadi gue bilang kalau kalian mau coba lari, gue mau masuk, boleh kan? Boleh. Buat pemula ntar diajarin ya kan. Nah, buat lo orang nih semuanya yang mau coba join, lo ntar bisa DM aja IG-nya nih, ntar kita taruh di bawah. Dan untuk tips yang tadi Mas Fahri kasih juga menurut gue udah berguna banget. Nah, buat kalian daripada pulang-pulang malam ya kan Mas, bergadang ya kan, mendingan ikut lari aja coba daripada sia-sia lah malam-malam kalian gitu kan. Ya, mungkin dari gue itu aja sih. Terima kasih banget nih Mas Fahri udah meluangkan waktunya share tentang terkait komunitas yang ada, terus tips-tipsnya buat para pemula, dan juga banyak banget insight yang gue terima dari pelari. Kirain gue tuh pelari cuman pelari culture ya kan, yang gue tahu gitu kan. Ternyata nggak kayak banyak gitu. Banyak orang ngatain pelari culture, tapi kan coba masuk dulu aja, lihat skillnya. Iya, gue tertarik tuh. Kebetulan gue nggak punya sepatu lari, nggak apa-apa dong. Gue pinjemin. Oke, gue pinjemin. Ya udah, oke. Itu aja teman-teman, sekian podcast gue sama Mas Fahri dari ketua Snack Club.
Terima kasih Mas atas Siap. waktunya. Terima kasih.